Bayangkan kamu berdiri di tengah terik matahari, bertelanjang kaki di atas timbunan pasir, memikul sak semen yang lebih berat dari tubuhmu sendiri. Disinilah kisah Roberto dimulai seorang bocah dari Brasil yang menghabiskan masa remajanya di proyek-proyek bangunan demi sekedar makan hari ini. Tapi siapa sangka, di balik debu dan suara palu itulah sebuah mimpi sedang dibangun. Mimpi yang diam-diam ia tata di kepalanya. Suatu hari, aku bukan cuma kuli. Aku yang akan merancang bangunan megah ini. Kisah ini bukan cuma tentang semen, besi, atau beton. Ini tentang mimpi yang diikat erat. Bahkan saat pundak sudah lebam menahan beban, jangan pergi kemana-mana. Karena akhir dari kisah ini akan bikin kamu sadar. Kadang pondasi terkokoh lahir dari tangan terkasar. Roberto lahir dari keluarga buruh bangunan generasi ke generasi. Ayahnya tukang gali pondasi, ibunya kadang bantu bawa adukan semen kalau uang belanja tak cukup. Sejak umur 10 tahun, Roberto sudah hafal bau semen basah. Suara beton dituangkan dan teriakan mandor proyek. Sepulang sekolah, kalau sempat sekolah, dia langsung lari ke lokasi proyek bantu angkut pasir atau sapu lantai bangunan yang belum jadi. Tidak ada main layangan, tidak ada sore malas di bawah pohon. Bagi Roberto kecil, halaman bermainnya adalah bangunan setengah jadi yang dikelilingi tangga bambu. Tapi di sela-sela angin panas itu, diam-diam ia suka mencoret-coret denah bangunan di sisa kertas semen. Sederhana, tapi disitulah mimpi lahir. Tahun demi tahun, tubuh Roberto semakin tegap, tapi penghalang hidupnya juga makin tinggi. Upah harian tak pernah cukup untuk mimpi kuliah, bahkan sering tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Banyak yang bilang, mimpi jadi arsitek, gaji kuli aja kamu susah nabung. Tapi Roberto diam. Tangan kapalan tetap menggenggam sapu semen. Tapi di malam sepi, ia belajar otodidak. Cari buku desain bangunan bekas, tanya tukang gambar proyek, curi-curi baca majalah arsitektur yang dibuang di warung kopi proyek. Tiap dinding yang dia bangun, dia bayangkan suatu hari, dinding itu lahir dari gambar tangannya. Kadang pundaknya nyeri, pinggangnya protes. Tapi di hatinya, pondasi mimpi itu makin kokoh. Di antara tumpukan bata, hadir satu orang yang melihat tekad Roberto lebih dalam dari debu di bajunya. Mr. Silva, kontraktor senior di proyek tempat Roberto sering bekerja. Suatu malam, Mr. Silva mendapati Roberto duduk jongkok di pojokan proyek, menyalakan lampu senter kecil, membuka-buka blueprint bekas sambil mencatat. Alih-alih memarahi, Mr. Silva duduk di sampingnya. Dari percakapan malam itulah, Mr. Silva tahu, bocah ini lebih dari sekadar kuli. Dia tawarkan sesuatu yang mustahil di mata Roberto. Beasiswa belajar arsitektur di universitas lokal. Bayangkan, anak buruh bangunan yang sejak kecil dikelilingi debu, kini diundang membangun mimpi di ruang kelas bersih ber-AC. Rasanya seperti tiba-tiba naik lift ke lantai tertinggi, padahal sebelumnya mendaki tangga reyot. Masuk kampus bukan perkara mudah untuk Roberto. Dia datang dengan baju pinjaman, buku bekas, dan sepatu proyek yang dicuci bersih-bersih. Mahasiswa lain berangkat naik mobil orang tua, dia berangkat jalan kaki atau naik bus tua. Di kelas, ia sering jadi bahan olokan. Katanya, kuli mau jadi arsitek, mana bisa. Tapi buat Roberto, hinaan itu cuma suara bising di luar helm proyek mimpinya. Malamnya dia masih turun ke proyek, nyambi kerja demi bayar makan. Pagi sampai sore duduk di kelas, catat setiap detail cara mendesain, cara presentasi, cara membangun. Terkadang ia tertidur di meja kampus. Kepala menempel di buku blueprint. Badannya lelah, tapi pikirannya tak pernah padam. Tiap sketsa di kertasnya bukan hanya tugas kuliah, tapi janji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, dialah yang akan menggambar gedung tertinggi di kotanya. Tahun terakhir kuliah, Roberto dapat proyek tugas akhir, mendesain gedung komunitas untuk warga berpenghasilan rendah. Banyak mahasiswa lain menganggap tugas ini biasa, tapi tidak bagi Roberto. Ia mengerjakannya sepenuh hati, menumpahkan seluruh cerita hidupnya ke atas kertas gambar. Setiap garis pondasi adalah doa untuk keluarga buruh seperti dia. Setiap jendela, setiap dinding, mewakili impian banyak anak kampung yang tak sempat bermimpi. Saat presentasi, tangannya gemetar memegang pointer, suaranya sempat parau, tapi ketika slide final muncul, seisi ruangan hening. Panel dosen berdiri dan bertepuk tangan. Untuk pertama kalinya, Roberto merasa semua debu, keringat, dan malam mula melelah itu berbuah manis.
Lulus kuliah bukan berarti mimpi Roberto berhenti. Ia memulai dari bawah. Magang di biro arsitek kecil, sambil sesekali bantu proyek rumahan. Pelan-pelan namanya dikenal, desainnya dipuji karena punya jiwa rakyat kecil. Satu proyek berlanjut ke proyek lain. Rumah, sekolah, kantor, sampai akhirnya ia berani membangun firma arsitektur sendiri. Dari satu ruangan sewa sempit, kini firma itu punya puluhan karyawan. Proyeknya menembus gedang-gedang modern di Rio de Janeiro. Di salah satu sudut kantor, ia membiarkan foto lamanya tergantung, bocah kurus dengan sak semen di bahu, berdiri di antara debu. Foto pengingat, pondasi paling kokoh adalah mimpi, bukan beton. Kadang orang bilang, hidup ini harus dimulai dari posisi nyaman. Tapi Roberto membuktikan, justru dari reruntuhan, kita bisa membangun paling tinggi. Ketika orang lain melihat sak semen hanya beban, dia melihatnya sebagai batu bata pertama untuk menara impiannya. Debu di kulit, nyeri di tulang, ejekan yang menampar semua berubah jadi bahan bakar. Banyak orang bermimpi, sedikit yang mau menggali pondasi sedalam Roberto. Kalau dia bisa, kenapa kita harus malu dengan awal kita? Kadang kita nggak bisa pilih lahir di mana, tapi kita selalu bisa pilih mau berakhir di mana. Dari kisah Roberto, kita belajar 5 hal sederhana, tapi mahal nilainya. 1. Jangan pernah remehkan mimpi sekecil apapun. Semua bangunan besar lahir dari pondasi. 2. Hinaan bukan penjara, kecuali kita biarkan mengunci langkah. 3. Guru bisa datang dari mana saja. Kadang dari buku bekas, kadang dari orang dermawan. 4. Kerja keras dan belajar nggak kenal tempat. Di proyek pun, mimpi bisa tumbuh. 5. Masa lalu tak mendefinisikan kita. Pondasi yang kokoh lahir dari tangan yang mau mengaduk, menggali, dan membangun, meski berkali-kali jatuh. Sampai di sini. Kalau kamu masih dengar suara ini, artinya kamu juga punya pondasi mimpi di hatimu. Jangan biarkan debu atau ejekan mematahkan rencana besarmu. Roberto adalah kita semua. Orang biasa yang menolak berhenti di situ-situ saja. Kalau kisah ini bikin kamu tergerak, bantu sebarkan dengan cara paling mudah. Klik subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena mimpi tidak akan pernah mati kalau ada yang merawat. Terima kasih sudah menonton dari balik kisah. Sampai jumpa di cerita nyata berikutnya.